Pada awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya ketertarikan peneliti dan arkeolog terhadap jejak sejarah lintas budaya di Asia, sebuah situs makam kuno yang tidak biasa ditemukan di daerah perbukitan di Provinsi Gansu, Tiongkok. Lokasinya tidak jauh dari jalur tembok besar Cina yang melintasi wilayah barat laut negara itu. Situs tersebut terdiri dari sebuah makam yang dikelilingi oleh pagar batu sederhana dengan struktur bangunan yang mencolok namun tidak mewah, dan terdapat tulisan-tulisan kuno dalam bahasa Arab serta aksara lokal. Masyarakat setempat, terutama dari kalangan Muslim Hui, menyebut tempat itu sebagai makam Nabi Kipun atau Kafeli. Dalam cerita lisan yang diturunkan turun-temurun, makam ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang nabi besar dari barat yang membawa ajaran tauhid dan hidup dengan penuh kesabaran. Sejak lama, masyarakat sekitar telah merawat tempat ini dengan penuh hormat, menjadikannya sebagai tempat ziarah spiritual, terutama saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri. Penemuan makam ini menarik perhatian para sejarawan dan arkeolog lokal. Beberapa di antara mereka melakukan penggalian ringan dan analisis batu nisan yang ditemukan di situs tersebut. Hasil awal menunjukkan bahwa struktur makam telah berusia lebih dari 1000 tahun, namun karena minimnya dokumentasi resmi dari masa dinasti awal, sukar untuk menentukan dengan pasti siapa yang dimakamkan di sana. Namun demikian, ukiran dan simbol pada batu nisan memperlihatkan ciri khas Islam awal, seperti kaligrafi Bismillah dan ungkapan rahmat Allah atas hambanya. Dalam catatan kuno para pelancong jalur sutra, seperti yang ditulis oleh penjelajah Muslim Ibnu Wahab dan beberapa catatan pedagang Persia, disebutkan adanya makam suci di negeri jauh di timur yang dihormati oleh kaum muslimin lokal. Meskipun tidak menyebutkan nama secara eksplisit, deskripsi yang diberikan cocok dengan ciri-ciri makam yang ditemukan di Gansu. Hal ini memperkuat dugaan bahwa makam tersebut memang memiliki nilai historis keislaman yang mendalam. Selain ukiran dan bentuk bangunan, terdapat pula semacam naskah atau plakat yang dulunya diyakini berisi catatan tentang sosok yang dimakamkan di tempat tersebut. Sayangnya, sebagian besar teks telah rusak dimakan usia. Namun, para peneliti yang sempat menyalin beberapa bagiannya mengklaim bahwa teks itu menyebutkan seorang utusan dari arah barat yang sabar dan mulia, sebuah ciri khas yang sering dikaitkan dengan Nabi Zulkifli dalam sumber-sumber Islam. Hingga kini, makam itu tetap menjadi pusat perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun spiritualis. Meski belum ada konsensus ilmiah yang kuat, fakta bahwa makam ini begitu dijaga oleh masyarakat Muslim lokal dan memiliki kemiripan naratif dengan kisah Nabi Zulkifli membuat banyak pihak meyakini bahwa makam ini bisa jadi adalah peninggalan sejarah besar yang belum terungkap sepenuhnya. Makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli di Tiongkok tidak hanya menarik karena nilai spiritual dan historisnya, tetapi juga karena keunikan arsitektur yang menggabungkan unsur lokal dan pengaruh Islam awal. Terletak di kaki bukit yang tenang dan dikelilingi oleh pohon-pohon pinus tua, makam ini berdiri dengan nuansa sederhana namun penuh harisma. Bangunannya berbentuk persegi panjang dengan atap melengkung yang mencerminkan gaya arsitektur khas Tiongkok, tetapi dihiasi oleh ukiran kaligrafi Arab di beberapa sisi. Pintu masuk makam terbuat dari kayu tua yang diukir halus, dan di atasnya terdapat papan dengan tulisan Arab bertuliskan makam Nabi Kipul, sebutan lokal yang diyakini mengacu pada Nabi Zulkifli. Saat memasuki area makam, suasana yang terasa adalah ketenangan dan kehusukan. Tidak banyak ornamen emas atau mewah, namun kesederhanaan itulah yang justru memberi kesan bahwa makam ini milik seseorang yang sangat zuhud dan penuh pengabdian. Di bagian dalam, terdapat satu pusara besar yang ditutupi kain hijau tua bertuliskan La ilaha illallah dan Allahumma ali al-Mu'ammad. Ukuran pusaranya cukup panjang, seperti lazimnya makam-makam Nabi yang dijumpai di berbagai belahan dunia Islam. Di sisi pusara, terdapat rak kayu berisi mushaf kuno, kemungkinan besar ditaruh oleh para peziarah sebagai bentuk penghormatan. Dinding bagian dalam dihiasi kaligrafe yang mengisyaratkan sifat-sifat Nabi, sabar, jujur, dan penegak keadilan. Di luar makam, terdapat taman kecil yang dilengkapi batu-batu peringatan dari berbagai zaman. Beberapa batu nisan di sekitar area menunjukkan adanya pemakaman tokoh-tokoh lokal yang mungkin adalah murid atau pengikut sang Nabi. Yang menarik, tidak jauh dari makam utama, ada menara kecil yang biasa digunakan untuk mengumandangkan azan.
oleh komunitas muslim lokal saat mengadakan peringatan atau doa bersama. Meskipun tidak berfungsi sebagai masjid penuh, area sekitar makam ini telah lama digunakan sebagai tempat ibadah dan pembelajaran agama. Unsur Tiongkok terasa kuat dari gaya atap dan bentuk lengkungan gerbang masuk yang menyerupai gerbang tradisional Paifan. Namun warna hijau dan penggunaan simbol bulan sabit, serta kaligrafi Arab memberikan identitas Islam yang jelas. Perpaduan dua budaya ini menunjukkan akulturasi harmonis antara ajaran Islam yang dibawa sang Nabi dan budaya lokal masyarakat tempat beliau dimakamkan. Kondisi makam secara umum cukup terawat. Komunitas muslim lokal secara bergilir melakukan pembersihan dan perawatan, serta mengatur kunjungan peziarah agar tetap tertib dan sakral. Pemerintah daerah pun telah mulai mencatat situs ini sebagai bagian dari warisan sejarah multikultural. Meski belum mengakui secara resmi identitas tokoh di dalamnya sebagai Nabi Zulkifli, bangunan ini bukan hanya sebuah makam, tetapi juga simbol perpaduan sejarah, keyakinan, dan warisan budaya antara dunia Islam dan Tiongkok. Ia berdiri sebagai saksi bisu atas jejak spiritual yang sangat mungkin ditinggalkan oleh seorang nabi yang tidak hanya dikenal karena sabarnya, tetapi juga karena perjalanannya yang jauh demi menyampaikan kebenaran. Keberadaan makam yang diklaim sebagai milik Nabi Zulkifli di Tiongkok telah memunculkan reaksi beragam dari kalangan ulama dan sejarawan muslim, baik di dunia Islam maupun di komunitas akademik. Sebagian melihat situs tersebut sebagai warisan penting yang menunjukkan luasnya penyebaran dakwah para nabi, sementara yang lain menilainya dengan sikap hati-hati dan menuntut bukti sejarah serta ilmiah yang lebih kuat. Beberapa ulama dari kalangan Sufi dan tradisionalis melihat keberadaan makam tersebut sebagai bagian dari keberkahan dakwah para nabi yang bisa menjangkau pelosok dunia. Mereka berpendapat bahwa tidak mustahil bagi seorang nabi untuk melakukan perjalanan jauh demi menyampaikan pesan tauhid. Dalam konteks ini, sifat kesabaran dan ketekunan Nabi Zulkifli sangat sesuai dengan gambaran tokoh suci yang dikenang oleh komunitas muslim lokal di Tiongkok. Para ulama ini menganggap makam tersebut layak dihormati dan dijadikan tempat refleksi spiritual, meskipun tetap dengan adab dan tidak mengkultuskan. Sementara itu, dari kalangan sejarawan dan akademisi, pandangan lebih kritis mulai berkembang. Mereka mencoba menelusuri catatan sejarah, manuskrip kuno, dan bukti arkeologis yang bisa menguatkan atau membantah klaim tersebut. Salah satu sejarawan muslim asal Turki, Dr. Faruk Aldin, dalam sebuah simposium sejarah Islam menyebutkan bahwa meskipun makam-makam nabi di luar wilayah Timur Tengah seringkali tidak memiliki bukti dokumen terkuat, hal tersebut tidak berarti mustahil. Ia menganjurkan agar makam seperti ini dijadikan objek riset interdisipliner melibatkan ahli filologi, arkeolog, antropolog, dan pakar sejarah Islam. Sebagian ulama besar di Timur Tengah, seperti dari Mesir dan Arab Saudi, menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada kewajiban untuk mempercayai lokasi makam para nabi secara mutlak, kecuali yang disebut secara jelas dalam nas. Namun, mereka juga menekankan pentingnya menghargai tradisi lokal yang telah mengakar, selama tidak melenceng dari akidah. Dalam konteks makam Zulkifli di Tiongkok, pendekatan moderat dan ilmiah lebih dianjurkan ketimbang menolak atau menerima mentah-mentah. Di sisi lain, komunitas muslim lokal di Tiongkok sendiri, terutama suku Hui, telah menjadikan makam tersebut sebagai bagian dari identitas keislaman mereka. Mereka memelihara situs itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa cinta, bukan hanya karena keyakinan bahwa itu makam nabi, tetapi juga karena nilai-nilai moral dan spiritual yang diwakilinya. Tokoh agama lokal sering mengajarkan bahwa yang terpenting dari makam tersebut bukanlah kepastian siapa yang dimakamkan, melainkan pelajaran hidup dari kisah yang mengelilinginya, kesabaran, kejujuran, dan pengabdian. Seiring berkembangnya studi lintas budaya dan sejarah Islam di luar Arab, makam-makam seperti ini kini mendapat tempat dalam diskusi akademik global. Banyak universitas Islam, termasuk dari Indonesia, mulai mengirim delegasi untuk melakukan kunjungan budaya dan riset lapangan. Hal ini menjadi langkah positif dalam menjembatani tradisi lisan dengan pendekatan ilmiah, serta menggali lebih dalam jejak para nabi dalam peta sejarah dunia yang lebih luas.